Faktanya, ada dua kendala terbesar saat ini yang dialami banyak orang yang ingin memulai bisnis online. Pertama, tidak tahu mau jual produk apa. Bingung memilih produk yang repeat order dan keuntungannya besar. Kedua, tidak tahu cara berjualannya dengan sosial media gratisan maupun berbayar seperti Facebook Ads, Instagram Ads, WA Marketing, dan sejenisnya. Apakah kamu mengalami dua kendala di atas? Yuk berkolaborasi dengan kita langsung aja ya. Yang pertama kita sambut aja Bapak Martinus untuk testimoni ya. Oke Pak, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Oke, salam kenal, salam sukses berkelimpahan. Go 100 juta, action. Perkenalkan, nama saya Martinus Salomo. Saya asalnya dari kota Pontianak. Saya sekarang sudah AT, di mana AT saya biasa-biasa aja. 4 bulan lebih baru mencapai AT. Itu pun karena kita bukan orang multi level, kita bukan orang asuransi, kita tidak punya jaringan karena saya adalah orang dulunya pemain properti. Alasan pertama saya mengikuti ini Pinggo karena karir saya di properti mengalami kebangkrutan, di mana waktu itu dalam kebangkrutan itu utang di bank 750 juta. Jadi tengah-tengah pusing ada melihat e-commerce, melihat Gojek, apa semua yang online itu lebih enak, lebih gampang saya lihat di situ. Dalam suatu malam saya ada berdoa minta petunjuk Tuhan supaya memberi jalan untuk saya. Saya pikir yang lebih enak sih bisnis online. Saya pikirkan pada suatu hari pas saya ada ke Jakarta, ada acara di Jakarta, saya lihat HP, buka Facebook. Di Facebook itu di peluang usaha, saya melihat di situ dicari leader 001 di semua daerah. Di situ saya melihat di peluang usahanya di situ, karena waktu itu tepatnya Pak Tan Hock Ong mengatakan di situ dicari 001 di setiap daerah untuk perkembangan supermarket online didukung oleh Alibaba Group. Saya mendengar Alibaba Group ini, saya selalu terbuka. Dan waktu itu Pak Tan Hock Ong masukkan saya ke grup. Dan di grup itu dikupas oleh beliau dan saya pelajari. Wah, ini bisnis yang saya cari. Saya pikirkan ini bisnis yang saya cari. Mengapa bisnis ini yang saya cari? Karena modalnya sangat kecil sekali dibandingkan saya harus membangun properti. Saya membangun properti harus menghabiskan ratusan juta, bahkan miliaran pun tidak cukup. Beli tanah kaplingan pun begitu juga. Di Pinggo hanya 800.000. Seandainya ini tidak benar, ini bisnis yang nantinya tidak benar atau bermasalah, saya pikir kan hanya 800.000 itu anggapnya saja kalau berjudi. Itu pikiran saya waktu itu. Itu pertama yang bikin saya tertarik di Pinggo. Yang kedua, arah bisnis. Semua bisnis sekarang ini arahnya online semua. Baik apapun sekarang semuanya online. Jadi apalagi Pinggo. Waktu itu Pak Tan Hock Ong bilang, kalau Bapak join di sini, bayangkan saja di marketplace Pinggo ini sama juga seperti Bapak mempunyai supermarket online katanya. Saya sudah membayangkan itu. Jadi kalau sudah membayangkan, tentu kita sudah dapat mempunyai mimpi. Kita tinggal mewujudkannya, tinggal menjalankannya. Bagaimana menjalankannya? Tekun dan selalu tekun, presentasi dan selalu presentasi. Waktu itu saya menjalankan bisnis Pinggo pun caranya hanya lewat grup WA saja. Di Pinggo ini paling sederhana.
Yang penting bisa copy paste. Awalnya pun saya tidak bisa bikin grup WA. Dapat dibayangkan, tidak bisa bikin grup WA. Saya bikin grup WA, lihat di YouTube. Di situ saya belajar. Copy paste lihat di YouTube. Tapi akhirnya sekarang sudah bisa juga. Bisa mengajar downline saya. Mengajar teman-teman, mengajar yang lain. Begitu. Tantangan selama menjalankan bisnis Pinggo ini, dulu pertama sekali waktu join di Pinggo, akun saya itu loh, minggu baru bisa jadi. Tantangannya di situ. Seminggu, sekarang enak. 10-20 menit akun sudah bisa jadi. Dulu 20 menit. Seminggu. Gipek juga, itu tantangan kita untuk bisnis Pinggo ini. Gipek. Apalagi ini corona kan. Kami terakhir kata Bu Yuni sama saya pergi ke Malaysia Yuni waktu itu, tepatnya tanggal 5 Februari. Masalahnya di Gipek, itu terakhir sekali. Dan sekarang Gipek masih di sana. Rencana mau dikirim lewat ekspedisi. Itu. Keyakinan saya waktu di Pinggo ini, yang pertama sekali bikin saya semakin yakin, saya pergi ke Malaysia dengan Bu Yuni. Itu yang pertama sekali bikin yakin. Pertama sekali bulan Desember waktu itu. Saya 2 kali sudah pergi ke Malaysia. Jadi tambah yakin. Waktu itu ke kantor Pinggo. Sudah ketemu dengan Messi Wang. Berfoto dengan mereka, berfoto dengan Mr. Lee. Setelah kedua kalinya kami sempat diberi waktu oleh Mr. Lee ke kantor, ke gudangnya. Jadi tambah yakin. Jadi bagi yang belum pernah ke gudang, sekarang yang belum yakin dengan Pinggo, sekarang saatnya kita harus yakin. Karena saya dengan Bu Yuni, dengan Ong dan lain-lain sudah pernah dengan mata kepala sendiri melihat kantor dan gudangnya. Ini bisnis bukan kaleng-kalengan, ini bisnis betul-betul bisnis yang real. Cuman kendala kita di Indonesia bergeser karena corona itu aja. Yang kedua, withdraw. Kalau dulu kami withdraw harus melewati Master Daniel, di mana dipotong 10%. Sekarang sudah enak. Di situ kita melihat Pinggo itu memberi kemudahan kepada kita. Withdraw sekarang cuma dipotong 1%. Kalau dulu 10%. Jadi melihat keluhan kami sampaikan keluhan kami waktu itu withdraw dipotong 10%, disampaikan ke Mr. Lee. Beliau memberi kemudahan kepada kita. Berarti itu keseriusan Pinggo untuk memberi kemudahan kepada kita. Dan kedua lagi, Gipek. Soal Gipek itu di gudang itu kena cas 10 ringgit 1 Gipek. Mendengar keluhan itu, Mr. Lee, CEO Pinggo Malaysia untuk Asia Tenggara, memberi kemudahan lagi supaya menumpang Gipeknya di kantornya Pinggo. Jadi Pinggo ini selalu memberi solusi kepada kita. Sekarang pun cashback kita sudah ada dalam bentuk rupiah. Kalau dulu ringgit semua. Di Pinggo juga bisnis yang sangat adil. Mengapa saya mengatakan adil? Karena di Pinggo ini lebih dekat dengan sumbernya, itu yang lebih besar. Mengapa? Anak saya AT. Anak saya di bawah saya AT. Di bawah saya anak saya ada AT juga. Anak saya sekarang di bawah anak saya ada Pak Arif. Di bawah Pak Arif ada Pak Mai tadi yang duduk di kursi roda. Sekarang punya anak saya sudah 5 bulan lebih ikut di Pinggo, sudah mencapai AT juga. Itu baru mencapai 36 juta aja. Karena di bawah anak saya kasih hanya 10 orang. Saya menjalankannya, membantu menjalankannya. 10 orang. Jadi di bawah Pak Arif, di bawah anak saya ada Pak Arif, saya tidak tahu punya Pak Arif. Tapi yang saya tahu punya Pak Mai sudah 132 juta. Lebih adil kan, bukan harus orang yang di atas saja yang banyak menghasilkan. Jadi di Pinggo lebih adil. Lebih sangat adil, ya.
Saya pun tidak menyangka juga. Tim saya sekarang sampai hari ini sudah 4.370 orang. Itu walaupun saya agak lambat, tapi tim di bawah saya dipertemukan oleh Allah, ditemukan oleh Tuhan supaya lebih kencang. Itu. 4.300 guys. Oke, saya lanjut. Banyak yang bertanya kepada saya, macam mana tips menjalankan bisnis bingo? Saya bilang, saya tidak juga ada tips macam mana menjalankan bisnis bingo. Yang penting kita harus punya membangun mimpi dulu, membangun visi kita dulu, visi dan mimpi kita. Suatu hari pasti terwujud. Kalau sudah kita bisa membayangkan mimpi kita, pasti kita bisa mewujudkannya. Tapi kalau kita belum bisa membayangkan mimpi dan visi kita, kita tidak mungkin bisa mewujudkannya. Itu. Mereka juga bertanya, bagaimana mereka bisa menghasilkan kayak Siliwang dalam 1 bulan bisa hampir 200 juta. Bagaimana mereka dapat menghasilkan itu? Itu juga menjadi tantangan kita. Bukan kita kita jangan melihat penghasilan orang seberapa besar itu, tapi lihat yang dulu dia perjuangkan. Seorang asuransi misalnya memperjuangkan waktu itu kayak si Amiruddin, pasien kita, dia seorang asuransi. Kalau orang asuransi kan berjuang itu sangat keras loh. Bayangkan dia menjual asuransi yang tidak ada produknya. Itu perjuangannya sangat besar, sangat memakan pikiran, waktu dan tenaga. Bukan segampang itu sebenarnya. Jadi kayak Siliwang ini saya dengar-dengar beliau pernah jatuh bangun juga di multi level. Jadi kepada saudara PS, kepada saudara shopper yang pada hari ini mau menjalankan bisnis bingo, jangan terlalu ingin cepat seperti mereka. Baru 1 kali, 2 kali, 3 kali prospek orang sudah lemah. Akan tetapi selalu prospek dan prospek. Karena 1 kali, 2 kali prospek sudah lemah, wah itu tidak mungkin bisa mencapai mimpinya. Sebab dalam hukum Pareto, menurut orang pintar, 100 orang prospek, 1 pasti nyangkut. Jadi harus mau mencapai 1 orang yang nyangkut, itu harus 100 orang di prospek dulu. Jadi di situ kita harus kuat dalam tantangan menjalankan bisnis bingo. Tapi ada juga saya salut, baru 1-2 hari, 3 hari menjalankan bisnis bingo sudah dapat orang, walaupun dia orang pemain, bukan pemain multi level. Ada juga yang begitu. Seperti Pak Maimun Nawar ini juga. Pak Maimun Nawar ini saya dengar dia pemain multi level yang tahun 94 dulu, katanya dia pemain multi level Kelly. Dan terakhir dia di Amway. Jadi orang multi level ini sangatlah cepat di bingo, karena di bingo bisnisnya sangat mudah. Begitu menurut Pak Mai. Kalau di Amway dia baru dapat 1, sekian juta, di bingo dia lebih cepat kencang karena mereka sudah punya tim. Jadi perjuangan masa lalu diraihnya di bingo sekarang, di panennya di bingo sekarang. Itu. Intinya dalam menjalankan bisnis bingo mau sukses itu harus tulis dulu seperti apa hidup yang Anda inginkan. Seperti apa kehidupan yang Anda inginkan, dan bayangkan itu seolah-olah itu sudah diwujudkan dalam mimpi hidup Anda. Oke, salam 100 juta, sukses selalu. Oke, luar biasa. Ya, terima kasih untuk Pak Martinus yang sudah memberikan testimoni ya.